Halo, dalam video ini ya kita akan berbicara tentang mounting di artikulator. Mounting di artikulator itu salah satu tahapan penting dalam pembuatan VDSL. Tujuan mounting sendiri kita sebagai alat untuk menirukan anatomi mulut di pasien. Jadi kita bisa membuat GTSL kita atau GTL kita di luar rongga mulut. Tahapan pertama kita harus mengoleskan vaselin, terutama di model kerja. Harus kita olesi vaselin semua. Gunanya nanti apabila model kerja itu kita ambil untuk dilakukan processing, nanti tidak susah diambilnya. Selain itu juga kita bisa mengoleskan vaselin ke bagian-bagian artikulator, gunanya agar artikulator kita bersih, dan apabila terkena cipratan gips juga lebih mudah dibersihkan. Jadi artikulator yang kita pergunakan itu merupakan artikulator rata-rata, merupakan salah satu jenis artikulator yang paling sederhana. Oke, setelah kita oleskan vaselin, kita bisa memakai bantuan plastisin atau playdoh yang digunakan untuk mengukur ketinggian model kerja dan bed rim kita. Jadi playdoh plastisin kita tempatkan di bagian posterior, bagian dasar artikulator. Jadi untuk menanam artikulator ini ada caranya. Jadi sebenarnya artikulator kita ya, atau yang paling sederhana yang banyak kita pakai sekarang itu merupakan dibikin dari hukum Boswell, yaitu bunyinya bidang yang dibentuk antara kedua kondilus kanan dan kiri pasien atau manusia dihubungkan dengan insisif rang bawah, yaitu di tengah garis sagitalnya, itu membentuk bidang segitiga sama kaki yang jaraknya sekitar 9-10 cm atau sekitar 13 atau 14 inch. Jadi ada aturannya yang harus kita ketahui sebelum kita menanam model kerja di artikulator itu. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi kita tidak boleh meletakkan artikulator kita lebih jauh atau lebih dekat, yang ditandai dengan pin horizontal itu terdapat pada garis insisif 31 dan 41. Selain itu ketinggian bidang okusal juga harus kita atur dengan bantuan karet yang kita letakkan membentuk bidang segitiga yang pada bentukan semacam cincin di tiang bagian belakang artikulator dengan tengah-tengah pin horizontal. Jadi pin garis okusi bed rim juga sejajar dengan karet itu tadi. Jadi dengan bantuan plastisin ini biasanya kita gunakan untuk fiksasi model kerja yang menggunakan double figure, gitu. Soalnya kalau kita menggunakan meja artikulator, apabila kita pakai staples untuk fiksasinya, kita tidak boleh melepas staples itu untuk waktu ditanam di artikulator. Jadi kalau kita pakai double feed groove, keuntungan salah satunya kita bisa pakai plastisin atau pakai meja artikulator. Tapi kalau kita hanya pakai staples, kita harus menggunakan bantuan plastisin, betul. Selanjutnya kita taruh gips pada bagian atas, kita rapikan, tunggu hingga setting. Akibat kita salah melakukan mounting pada posisi yang salah, itu
DTL kita bisa terbuka, open anterior maupun open posterior. Jadi waktu nanam di artikulator dia bagus, tapi di pasien ternyata oklusinya berbeda dengan oklusi di pasien. Bisa terjadi open anterior maupun open posterior saat dilakukan terrain nasir tadi. Setelah setting kita balik, kemudian bagian bawah kalau pakai plastisin kita lepas plastisinnya, kemudian kita isi dengan gips putih juga.